ini toh yang dikatakan jongosnya Syekh tambah lagi. Ya Allah, akhlak yang seperti ini dikatain jongos, teman-teman. Katain jongos. Kok ada orang seperti ini? Oke, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya teman-teman. Kali ini saya salvok sama video ketika Gus Ikdam menyambut Habib Syekh dengan penuh hormat dan cinta. Dengan penuh hormat dan cinta. Ingat ya, dengan penuh hormat dan cinta. Nah, tetapi sikapnya Gus Ikdam yang seperti ini, jadi memeluk Habib Syekh ya, memeluk Habib Syekh, menyambut kedatangan Habib Syekh seperti ini. Ini kan adab ya, adab. Dan juga saya lihat ini Gus Ikdam senang sekali ketika beliau kedatangan Habib Syekh. Ketika Habib Syekh datang, langsung Gus Ikdam menyambut. Dan ini yang bikin saya salvok adalah ketika ada orang yang tidak suka, entah itu tidak suka dengan Gus Ikdam ataupun dengan Habib Syekh, tetapi kalimatnya menyakitkan ya. Jongose Syekh tambah siji. Bahasa Indonesianya jongosnya Syekh ini nambah satu. Ya Allah, dari akun Facebook Yusuf Putra. Nggak cuman dia sih sebenarnya ya. Ada lagi ini, Erlangga Valentino. Inilah contoh tauladan jadi jongos yang baik. Ya Allah, tauladan jongos yang baik. Kok ada kalimat-kalimat yang seperti ini kok masih ada? Ini kalau kita lihat pasti orangnya nggak jelas ya. Coba kita lihat. Tuh, akunnya nggak jelas teman-teman. Nggak jelas. Nggak tahu kenapa orang-orang yang seperti ini beraninya hanya berlindung di balik akun palsu. Seperti halnya pemberantas kemaksiatan, akun YouTube pemberantas kemaksiatan, terus itu cuman satu ya orangnya, tetapi channelnya ada dua, yang satu lagi Orlev Muslim, pemberantas kemaksiatan sama Orlev Muslim, itu orangnya sama, tetapi dia berlindung di balik channelnya yang tidak diketahui seperti apa orangnya, tetapi mengolok-ngolok orang-orang NU, mengolok-ngolok orang-orang yang tujuannya baik sebenarnya. Seperti Gus Bahak pun itu loh juga dihina. Ya Allah. Ketika kita melihat perilaku Gus Ikdam yang seperti ini teman-teman, Habib Syekh sampai berhenti berjalannya. Ketika Gus Ikdam menyambut, Gus Ikdam memeluk beliau ya, mencium Habib Syekh. Dengan sambutan yang seperti ini, Habib Syekh pun juga senang ya, juga senang. Jadi antar dai ketika bertemu itu bahagia. Saya melihatnya ini senang juga teman-teman ya. Kita melihatnya senang. Seperti yang kita tahu, Habib Syekh ini petuahnya baik-baik. Gus Ikdam pun juga baik-baik ya, petuahnya baik-baik. Gak tahu kenapa orang-orang nggak jelas seperti ini, seperti Yusuf Putra, Erlangga Valentino. Ya Allah, kenapa komentarnya kok negatif-negatif? Apakah mereka ini terprovokasi dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Wahabi CS? Ya, apakah mereka termasuk orang-orang yang terprovokasi dengan kalimat-kalimatnya Wahabi CS? Yang setiap kali Gus Ikdam ini naik pada suatu momen pasti ada hujatannya. Ya, alasannya sih mengingatkan ya, harus dikritik. Tapi kalau dari awal sudah sensi, itu namanya bukan mengkritik, itu namanya menghina ya. Memang ya teman-teman ya, akhir-akhir ini orang yang tidak menyukai Gus Ikdam itu ketika melihat sesuatu
yang nampak dari Gus Ikdam itu ada saja, yang dihina itu ada saja. Ngatain Gus Ikdam, untuk menghina Gus Ikdam. Seperti video satu ini, ya, seperti satu ini. Kita lihat dulu. Pak Haji Basori, Pak Haji Beki ini pengusaha gede kabeh niki. Tapi ahli sodako. Ya. Ahli sodako. Pak Haji Beki ketarane rambutnya jambule biru ngeten iki. Tapi niki susah nek wayah nyawabuk ngeten niki. Ya. Niki matur alih kula Gus, kula niku nek ngeten iki nek ngaji jenengan wis malah bingung. Lah napa lho Pak Haji? Kenapa? Lah nek riyen ngoten biasa kula. Ya. Mengke titip teng jenengan Gus niki mengke dibagekne niki mengke bagekne niki mboten saged pelanggaran. Oh, ini karena Pak Haji Beki ini nyalon wakil bupati ya teman-teman. Ya memang benar Pak Haji Beki ini dari dulu memang suka sodakoh. Sudah terkenal ya di daerah Blitar itu Pak Haji Beki memang orangnya dermawan. Dari dulu sebelum ada inisiatif atau sebelum kelihatan kalau nyalon itu memang sudah sering sodakoh. Nah pas Gus Ikdam ini sudah mulai naik daun, Pak Haji Beki ini sodakohnya lewat pengajiannya Gus Ikdam. Sudah lama. Nah tetapi akhir-akhir ini memang ya karena beliau ini nyalon, akhirnya seperti yang dikatakan Gus Ikdam, bingung mau sedekah ini bingung, terkena pelanggaran. Pelanggaran, lah ngono kancane ngedungi beras, ngono Pak Haji Beki ngedungi berasnya pelanggaran kok jarene. Iya, kalau di ranah politik apalagi musim-musim kampanye memang seperti itu ya teman-teman. Jadi sodakoh dilarang ya lucu. Sodakoh dilarang. Sebenarnya mereka mungkin mengartikan itu sebagai sogokan Gus. Tapi ya nanti aja lah. Sodakohnya dilanjutkan ketika sudah jadi aja. Sodakoh dilarang loh, nyawa bukme ini masamu. Iya. Kok sampai ngetokne duit, itu pelanggaran. Pelanggaran. Kamu ngerti sodakoh dilarang sih saiki ya. Jadi oke Pak Haji Beki keri. Nah aku rasa dilarang ya jarang sodakoh. Ini guyonannya Gus Ikdam ya. Nah disinilah ketika seolah-olah Gus Ikdam ini membela Pak Haji Beki, disinilah muncul komentar-komentar yang miring. Seperti akun anti gedor, ngaji yo ngaji Kang, kok dicampuri karo kampanye plus politik, ndak masuk. Bukannya ndak masuk. Karena memang Pak Haji Beki dari dulu ini sudah ikut Gus Ikdam ya. Ketika Gus Ikdam sudah mulai terkenal, Pak Haji Beki ini sodakohnya lewat pengajiannya Gus Ikdam. Ya di markas pusat, ya di mana-mana, beliau mesti ikut. Nah kalau dikatakan kampanye sebenarnya juga, ya enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Tetapi karena memang pas nyalon ya dikatakan kampanye. Ismoyo Jati itu lawan Haji Beki sudah ketakutan. Oh ya mungkin. Tapi kalau menurut pendapat saya, apakah Gus Ikdam ini boleh kampanye? Ya kalau Gus Ikdam ini temennya Haji Beki, menurut saya ya sah-sah saja sih ya. Sah-sah saja. Lawang temen. Kalau ada temen yang nyalon, kita sebagai sahabatnya, temennya ya pastilah mendukung. Kok kebetulan Gus Ikdam orangnya terkenal, jadi ya mungkin dikatakan pengajiannya ini dicampuri kampanye. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau menurut saya ini nggak apa-apa. Soalnya saya bukan termasuk calon yang memilih mereka. Orang beda kabupaten.